Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Saja Purwokerto, Senin 4 September 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari berkah dalam. Rahmat Tuhan menaungi kita hari ini, yakinlah itu, sehingga kita semakin mampu untuk menerima Tuhan dalam setiap langkah hari ini. Dan kita akhirnya dilayakkan juga untuk senantiasa menjadi muridnya yang sejati. Maka mari kita perkuat langkah hari ini dengan bekal sabda dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus pun membuka kitab itu dan menemukan ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat sedang menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu maka sangatlah marah semua orang di dalam rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat ke tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, mempertimbangkan identitas seseorang lebih mudah kita buat ketimbang mengerti terlebih dahulu isi pesan yang dibawa oleh orang tersebut. Kemungkinan besarnya adalah karena kita merasa bahwa diri kitalah yang paling benar, sedangkan orang lain belum memiliki taraf kebenaran yang sama seperti kita. Begitulah yang tadi terjadi dalam Injil bagi masyarakat Nazaret tempat Yesus dibesarkan. Kebanggaan atas diri sendiri yang terlalu besar membuat mereka susah melihat karya kerja Allah dalam diri orang lain. Akhirnya mereka berat hati menerima Yesus sebagai penyelamat. Alasannya sederhana, karena mereka tahu masa-masa Yesus saat kecil dahulu. Saudara-saudari, pelajaran sederhana yang bisa kita ambil dari Injil hari ini adalah tentang perlunya keterbukaan hati untuk melihat orang lain sebagai sesama. Artinya, martabat di hadapan Allah itu sama, kualitas di hadapan Allah itu sama, dan kemanusiaan di hadapan Allah juga sama. Maka kita dituntut mempunyai rasa penghormatan dan penghargaan yang tulus kepada orang lain. Pembenaran secara apapun terhadap diri sendiri dengan melupakan orang lain adalah bentuk kesombongan yang menutupi kasih Allah. Kita tidak boleh menjadi masyarakat seperti orang Nazaret tadi yang akhirnya tidak menerima Yesus sehingga Yesus pun tidak berbuat apa-apa bagi mereka. Yang kita harapkan adalah bersama dengan orang lain dapat merasakan karya Tuhan demi mengalami keselamatan yang abadi. Maka selamat membuka diri dan hati pada hari ini bagi kehadiran sesama, karena melalui merekalah Tuhan juga berkarya bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kepadamu kami serahkan perjalanan hari ini.
Semoga kami mampu membawakan diri secara benar adanya dan menjadi berguna bagi orang lain. Berilah keterbukaan hati bagi kami agar bisa menerima siapapun pribadi yang Engkau anugerahkan bagi kami hari ini. Hingga akhirnya kami dapat menjadi sesama bagi orang lain sekaligus menerima orang lain sebagai sesama kami. Di Kau kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama kita semua, keluarga kita, dan juga perjalanan kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.